Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, KKN Mandiri Putra Putri Daerah, Desa 533, periode 1 tahun 2021, yang beranggotakan Niat Pamungkas, Arif Irawan, Raida Nabila, Felin Hasanah, Farah Rahma, Rasti Putri Januarti, dan Bagus Saputra. Kami melaksanakan berbagai program kerja di 3 desa yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Pekon Sinar Petir berlokasi di Kecamatan Talong Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pekon Sinar Petir memiliki luas wilayah 151,4 hektar per meter persegi dan terdapat 3 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Pekon Sinar Petir berjarak sekitar 64,2 km dari ibu kota Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung. Pada mulanya Pekon Sinar Petir bernama Lewung Kolot atau dalam bahasa Indonesia adalah hutan tua. Nama Pekon Sinar Petir diambil dari nama Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten, yang merupakan daerah asal penduduk awal Desa Sinar Petir. Jumlah penduduk di Pekon ini 1.476 penduduk dengan 383 kepala keluarga yang mata pencahariannya didominasi oleh petani. Di Pekon ini terdapat 2 lembaga pendidikan formal, yaitu SDN 01 Sinar Petir dan PAUD Darussalam. Terdapat 3 prokja yang dilaksanakan di Pekon Sinar Petir, yaitu sosialisasi kebersihan dan kesehatan, pengembangan UMKM lokal, rumah BTQ atau rumah baca tulis Quran. Program kerja pertama adalah sosialisasi kebersihan dan kesehatan. Dalam program kerja ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain sosialisasi tentang kesehatan diri dan lingkungan, membagikan sabun cuci tangan dan masker medis, pengoptimalisasian saluran drainase, dan senam bersama warga Pekon. Kegiatan sosialisasi kesehatan diri dan lingkungan kami lakukan dengan mengobrol langsung ke warga desa ketika melakukan kegiatan yang lain. Sunlight atau apa di rumah ditambahin garam nggak apa-apa biar dia lebih banyak. Jadi dia bisa juga. Pembuatan sabun cuci tangan kami lakukan bersama pemuda dan pemudi desa di salah satu rumah pemuda desa. Untuk kegiatan pengoptimalisasian saluran drainase, kami lakukan melalui gotong royong bersama warga Pekon Sinar Petir. Kegiatan senam bersama warga Pekon kami lakukan setiap akhir pekan. Pekan pertama, senam bersama kami lakukan di Dusun 1. Pekan kedua, senam bersama kami lakukan di Dusun 2. Begitu pula pada pekan ketiga, senam bersama kami lakukan di Dusun 3. Kemudian, program kedua kami adalah pengembangan UMKM lokal. Hal pertama yang kami lakukan adalah survei lokasi pelaku UMKM. Dari beberapa pelaku UMKM yang kami survei, kami memilih satu UMKM yang menurut kami layak untuk dikembangkan sesuai dengan target program kerja kami. Kami memberikan alat dan juga mengedukasi pelaku UMKM tentang pengemasan yang menarik, sehingga produk dapat terlihat lebih bermutu dan meningkatkan harga penjualan. Program kerja yang ketiga di Pekon Sinar Petir adalah Rumah BTQ atau Rumah Baca Tulis Quran. Kami mengajar anak-anak Pekon Sinar Petir mengaji di TPQ Syautul Hidayah yang dibina oleh Abah Rois. Sebelumnya kami mengunjungi kediaman Abah Rois sekaligus memperkenalkan diri kepada beliau. Kami mengajarkan anak-anak Pekon Sinar Petir setiap hari Selasa, hari Rabu, dan hari Jumat, di mana mereka berusia 5-12 tahun.
dari yang mengajinya Iqra 1 sampai Al-Quran. Kelurahan Wedadi Baru merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Sukaram, Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari 2 lingkungan dan 23 rukun tetangga atau RT. Pada awalnya, pemekaran Kelurahan Wedadi Baru yang mana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan yang berawal dari peraturan tersebut. Perlu diketahui bersama, luas desa Kelurahan Wedadi Baru seluas 24.195 hektar per meter persegi, yang dimana batas wilayahnya meliputi sebelah utara Kelurahan Perumnas Kandis, sebelah selatan Kelurahan Wedadi, sebelah barat Kelurahan Tunas Lanin, dan sebelah timur Kelurahan Korti Jaya, di mana mayoritas penduduk Kelurahan Wedadi Baru ada bermata pencarian sebagai karyawan swasta. Yang berada di Kelurahan Wedadi Baru. Dengan adanya kegiatan ini, kami memulai dari persiapan bahan-bahan dan tahap pemasangan, yang dimana pengadaan ini sangat efektif dilakukan agar mempermudah masyarakat untuk melakukan vaksin politik. Program kerja yang kedua yaitu rumah belajar. Di era pandemi COVID-19, siswa-siswi harus melakukan pembelajaran secara daring. Oleh sebab itu, kegiatan ini untuk membantu para pelajar. Diadakannya kegiatan ini untuk menginformasikan kepada siswa-siswi dari jenjang SMA sampai dengan perguruan tinggi mengenai permasalahan religius dan sekolah ini. Diharapkan adanya kegiatan ini untuk menambah pengetahuan mereka tentang akibat kenakalan remaja. Program kerja yang keempat yaitu ekonomi kreatif di era pandemi COVID-19. Hal ini kami membuat 2 kegiatan. Yang pertama mengenai pelatihan pembuatan perusahaan. Hal ini untuk mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya kerajinan tangan. Kegiatan yang kedua yaitu mengenai inovasi kuliner dan batik, dengan diharapkan bisa adalah sebuah bisnis memberikan informasi khususnya kepada ibu-ibu tentang bagaimana sehat dan bagaimana kegiatan ini membantu bidang perekonomian warga masyarakat. Program kerja yang kedua merupakan penggunaan aktif yaitu kami mengatur poster protokol kesehatan yang dipublikasikan. Kegiatan yang kedua yaitu kami memberikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat mengedukasikan pentingnya menjaga protokol kesehatan berada di luar maupun di lingkungan sekitar. Kegiatan yang ketiga yaitu kami membentuk aparatur pengawasan tentang yang berada di daerah Kelurahan Wedadi Baru, agar masyarakat dapat menggunakan aktivitas dan kegiatan virus COVID-19.
Desa Taman Sari berlokasi di Kecamatan Gedung Rataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil pengukuran, Desa Taman Sari memiliki luas sekitar 960 hektar, terdiri dari 8 dusun, yaitu Dusun Taman Sari 1, Taman Sari 2, Sumber Sari 1, Sumber Sari 2, Sumber Sari 3, Sumber Sari 4, Bangunharjo, dan Pasir Ari. Desa Taman Sari berjarak sekitar 13 km dari ibu kota Provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung, sehingga menjadikan Desa Taman Sari sebagai desa penyangga kota Bandar Lampung. Bagian utara desa berbatasan langsung dengan Desa Sukabanjar, bagian baratnya dengan Desa Wiono, bagian selatannya dengan Desa Sungai Langka, dan bagian timur dengan Desa Bernung. Desa Taman Sari memiliki penduduk berjumlah sekitar 5.900 jiwa yang mata pencahariannya didominasi oleh petani. Di Desa Taman Sari terdapat 1 PAUD, 2 taman kanak-kanak, 4 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah atas. Terdapat 2 proyek dilaksanakan di Desa Taman Sari, yaitu pengadaan fasilitas desa, nama jalan dan gang, serta peta desa, dan penyuluhan bahaya dan cara pencegahan COVID-19. Program kerja yang pertama yaitu pengadaan fasilitas desa, nama jalan dan gang, serta peta desa. Dalam melaksanakan program kerja ini, pertama-tama kami melakukan diskusi dengan kepala desa dan kepala dusun setempat terkait hal apa saja yang perlu dilakukan dalam pelaksanaannya. Kemudian, dibentuk kepala desa dan kepala dusun setempat, kami melakukan penyelidikan batas desa dan batas dusun yang ada. Lalu, kami juga melakukan penelitian pada fasilitas desa yang ada, seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah, dan lainnya. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kami melakukan pengolahan data yang ada untuk membuat peta desa. Lalu, ketika peta desa telah usai dibuat, kami berdiskusi kembali dengan para kepala desa dan kepala dusun terkait penamaan jalan dan gang desa. Kami juga membantu dalam proses penamaannya dan memberikan beberapa saran nama yang dapat digunakan. Setelah semuanya telah selesai, kami pun memberikan peta yang telah dicetak kepada kepala desa dan kepala dusun setempat, untuk digunakan sebagai penunjang fasilitas desa. Program kerja kedua yaitu penyuluhan bahaya dan cara pencegahan COVID-19. Sebelum kami melaksanakan kegiatan ini, kami juga berdiskusi terlebih dahulu kepada kepala desa dan kepala dusun setempat untuk membantu mengajak masyarakat mereka menghadiri acara yang kami selenggarakan. Setelah itu, kami mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seperti menyiapkan masker dan hand sanitizer yang akan dibagikan dan lainnya. Acara ini dilaksanakan di rumah singgah atau rumah isolasi penanganan COVID-19 Desa Taman Sari selama 2 hari. Yaitu tanggal 3 Maret 2021 untuk Dusun Taman Sari 1, Taman Sari 2, Sumber Sari 1, dan Sumber Sari 2. Dan tanggal 5 Maret 2021 untuk Dusun Sumber Sari 3, Sumber Sari 4, Bangunharjo, dan Pasir Ari. Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyampaian materi oleh mahasiswa KKN terkait bahaya dan cara pencegahan COVID-19. Serta disampaikan juga kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia dan di Taman Sari. Kegiatan ini dihadiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab.